Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang riswah. Apa sih itu riswah? Riswah menurut bahasa dalam Kamus Al-Misbahul Munir dan Kitab Al-Musalla Ibnu Habs yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Ada juga menurut Lisanul Arab dan Mu'jamul Wasit yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Menurut Abdullah ibnu Abdul Musin, riswah ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya. Di sini juga ada menurut fatwa DSN MUI. Suap adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil atau tidak sesuai syariah atau membatalkan perbuatan yang hak. Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan tentang definisi riswah sesuai terminologis yaitu sesuatu pemberian baik berupa harta maupun benda kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan kekuasaan guna menghalalkan atau melancarkan yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak baik atau ilegal. Di sini juga ada macam-macam riswah. Secara garis besar, unsur dalam suap memiliki kesamaan dengan akad hibah, karena suap adalah hibah yang didasarkan atas tujuan untuk suatu tindakan yang dilarang oleh syar'i, seperti membatalkan yang hak atau untuk membenarkan suatu yang batil. Selain itu, memakan harta riswah diidentikan dengan pemakanan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada unsur-unsurnya. Yang pertama, penerima suap atau al-mustashi, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan suap. Padahal tidak dibenarkan oleh syara. Orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Yang kedua adalah pemberi suap atau al-rashi, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum untuk pemenang pemilu dan lainnya. Yang ketiga, suap atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai objek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor, dan lainnya. Nah, dan di sini juga ada 3 macam riswah. Yang pertama, riswah untuk membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil. Maksudnya adalah bahwa sesuatu yang hak atau sesuatu kebenaran yang hakiki, sedangkan suatu yang batil adalah suatu yang dosa. Praktik suap itu diharamkan hukumnya karena mengalahkan pihak yang mestinya menang dan memenangkan pihak yang mestinya kalah. Dan yang kedua, riswah untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman. Kalau terpaksa harus melalui jalan menyuap untuk masuk di atas, dosanya adalah untuk orang yang menerima suap. Hal ini didasarkan pada kitab Ibnu Mas'ud. Ketika ia ada di Habasyah, tiba-tiba ia dihadangkan oleh yang tidak dikenal. Maka ia memberinya uang 2 dinar, yang kemudian ia diperbolehkan melanjutkan perjalanannya. Yang ketiga, riswah untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan. Jabatan atau pekerjaan yang seharusnya diperoleh berdasarkan atas keahlian diri. Akan tetapi dalam praktiknya maka terdapat beberapa orang yang mendapatkan dengan cara yang salah. Salah satunya dengan memberi suap kepada pihak terkait
pejabat tertentu dengan tujuan untuk dinaiki jabatan atau untuk mendapat pekerjaannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Siti Regita Nurhaliza. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu adalah landasan hukum riswah. Dalam hukum Islam, berdasarkan beberapa nas di dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW mengisyaratkan dan menegaskan bahwa riswah itu adalah suatu hal perbuatan yang dilarang dan diharamkan di dalam syariat, bahkan termasuk dosa besar. Ada beberapa dalil yang mendasarinya, yaitu ada pada Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Nah, di dalam Al-Maidah ayat 42 berbunyi, Sama'una lil kadhibi akuluna lis-suhat. Artinya mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Nah, di dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war raishi. Rawahu Tirmizi wa hasanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku suap, penerima suap, dan perantara antara keduanya. Nah, dari hadis tersebut sangat jelas bahwa Rasulullah SAW itu tidak hanya melaknat orang yang melakukan riswah atau yang menerima suap saja. Nah, celaan juga dialamatkan bagi yang menerima dan yang memberinya, dan baik di antara keduanya. Jadi jelas sekali bahwa hukum riswah adalah haram baik bagi orang yang memberikan maupun menerimanya dan di antara perantaranya. Nah, kenapa sih riswah ini dilarang? Nah, ada makosid atau tujuan di balik pelarangan riswah. Nah, dalam Islam sejatinya setiap orang yang mendapatkan hak upah prestasi itu karena kerja, produktivitas, kontribusi, dan amal nyatanya. Nah, makosid di balik pelarangan riswah adalah pelaku suap mendapatkan haknya tanpa kerja dan kinerja. Jadi orang yang melakukan riswah itu adalah orang yang ingin hasilnya saja tanpa adanya kerja keras, tanpa ada kerja nyata gitu. Nah, pelaku riswah ini mendapatkan prestasi bahkan penghargaan tanpa berbuat apa-apa, bahkan menghalangi orang lain yang berhak mendapatkannya. Pelanggaran riswah juga bertujuan melarang sikap bermalas-malasan, karena pelaku riswah adalah orang yang malas bekerja, yang pengen hasilnya cepat. Nah, riswah dapat menyerang siapa saja, baik itu dari pedagang, pejabat, bahkan pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.